Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi muhkamit tanzil wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pembahasan terakhir dalam pembahasan kita dalam bab ini, beberapa kesalahan seseorang dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Yang pertama, kesalahan orang dalam pelaksanaan bulan Ramadan atau pelaksanaan puasa dalam bulan Ramadan, yaitu menentukan masuknya bulan Ramadan dengan menggunakan ilmu falak atau biasanya dikenal dengan ilmu hisab. Ini kekeliruan yang sering terjadi. Hal ini tentunya merupakan kesalahan yang sangat besar, serta sangat bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi. Fa in ghumiya 'alaikumus syahru fa'addu 30. Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian karena melihatnya. Dan apabila bulan tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Dalam ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi sangat jelas kepada kita menunjukkan bahwa masuknya Ramadan terkait dengan melihat atau menyaksikan hilal, dan bukan dikaitkan dengan menghitung, menghisab dan yang lainnya. Makanya ilmu falak, ilmu hisab ini keliru yang sangat besar, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang termasuk kesalahan dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadan, mempercepat makan dan sahur. Ini sering terjadi. Ada orang yang sahurnya jam 12 sudah sahur, jam 12 malam sahur. Ada juga orang yang sahurnya di jam-jam 3 misalnya, atau jam 2 malam. Dia begadang malamnya, begadangnya bukan begadang yang bermanfaat. Nonton bola, ngobrol sana sini, berbincang-bincang tanpa manfaat. Padahal orang-orang yang masuk neraka Sakor, mereka ketika ditanya, apa yang masukkan kalian dalam neraka Sakor? Di antaranya apa? Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dulu kami termasuk orang yang suka nakhud, berbincang-bincang ma'al khaidin, bersama orang yang suka berbincang-bincang. Artinya bincang tidak bermanfaat hingga tengah malam dan dia sahur di situ. Ni khonifidin wa khadifillah a'azanallahu iyyakum. Hal ini bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengakhirkan sahurnya dekat-dekat waktu subuh mau tiba, seperti jarak orang yang baca Al-Quran 50 ayat yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Begitulah Nabi SAW sahur, artinya dekat dengan subuh. Kemudian kesalahan berikutnya, menjadikan tanda imsak sebagai batas waktu sahur. Artinya apa? Kalau sudah imsak tidak boleh lagi sahur. Ini kekeliruan yang sangat besar terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di zaman sekarang ini. Sering terdengar di bulan Ramadan misalnya suara sirine misalnya, atau suara rekaman ayam berkokok misalnya. Di sebuah daerah juga ada suara beduk dan yang lainnya dari suara-suara yang menyatakan bahwasanya itu adalah imsak, seorang tidak boleh lagi makan katanya, seperti itu. Ini khonifidin wa khadifillah azanallahu iyyakum, adalah sesuatu kekeliruan seorang dalam pelaksanaan bulan puasa. Biasanya suara-suara ini diperdengarkan sekitar 1/4 jam sebelum azan misalnya. Ini tentu kekeliruan yang sangat besar. Bahkan ini adalah bid'ah yang sangat sesat, lagi tertolak belakang dengan syariat Islam. Tentunya menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Ini artinya apa? Tidak ada batasan imsak seperti itu. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin, fakulu washrabu hatta tasma'u ta'zina ibni ummi maktum. Sesungguhnya Bilal, muadzin Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau azan pada malam hari. Maka makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar seruan azan ibnu ummi maktum, ya, yaitu menunjukkan ibnu ummi maktum ini dia azan, ya, tepat waktu, dan dia azan menunjukkan waktu subuh telah masuk. Artinya masih boleh makan. Taib, sampai dengar azan ibnu ummi maktum. Beginilah amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat dan hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwa batasan dan akhir makan sahur adalah azan yang kedua, yaitu azan untuk sholat subuh. Ya. Ini harusnya sesuatu yang dipegang oleh kaum muslimin, ya. Dan hendaknya mereka meninggalkan waktu tanda imsak yang seperti ini. Ya, hal yang kita sebutkan ini, imsak ini tidak pernah dikenal, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini khonifidin wa khadifillah a'azinallahu wa iyyakum, lebih mencocoki dalil. Berikutnya, kesalahan yang berikutnya yang terjadi dalam pelaksanaan puasa Ramadan, melafadzkan niat puasa ketika makan sahur. Ini juga sangat keliru, ya. Merupakan perkara yang salah, karena waktu niat itu tidak dikhususkan pada makan sahur saja. Bukan mau sahur saja baru harus niat, enggak. Bahkan, ya, bermula dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, ini orang bisa berniat di sini, ya, sebagaimana yang telah, ya, kita jelaskan dalam pembahasan berikutnya, ya, pembahasan yang telah berlalu. Dan juga ya, tentang melafadzkan niat. Ini juga perkara baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian kesalahan berikutnya, meninggalkan berkumur-kumur dan menghirup air ketika berwudu. Iya. Ini juga merupakan kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Anggapan mereka, khonifidin wa khadifillah azinallahu yakum, bahwa berkumur-kumur dan menghirup air merupakan pembatal puasa. Padahal kalau orang kumur-kumur menghirup air ini merupakan perkara yang disunnahkan. Ya, bahkan dalam syariat Islam, ya, ini telah dijelaskan bahwasanya ini perkara yang masyru', disunnahkan. Kemudian kesalahan berikutnya, anggapan tidak bolehnya menelan ludah. Ya, anggapan mereka menelan ludah itu membatalkan puasa. Ini juga kadang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga kadang ada yang kita dapati sebagian mereka, ya, ketika berpuasa malah mereka sering meludah. Iya, sering meludah karena takut batal puasanya. Ini merupakan sikap berlebihan, ya. Sikap ghulu, berlebihan dalam beragama. Bahkan ini akan menjadi masyaqqah terhadap dirinya, memberatkan dirinya sendiri, ya, tanpa dilandasi dengan tuntunan syariat yang benar dalam syariat Islam. Kan lucu kalau dilihat, ya, sering meludah ketika berpuasa. Padahal, ya, yang dia lakukan itu keluar dari tuntunan syariat, bahkan menjadi masyaqqah, memberatkan diri terhadap orang yang melakukannya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kemudian kesalahan berikutnya, mengakhirkan buka puasa. Ini ada orang seperti ini, ya, ketika sudah dengar, ya, waktu buka puasa telah tiba, dia masih sibuk dengan kerjaannya, ya, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan, ya, kerjaan-kerjaan rumah tangganya atau perbuatan-perbuatan yang lain, sehingga dia mengakhirkan buka puasanya. Khonifidin wa khadifillah azinallahu ayakum, ini adalah kekeliruan. Kesalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal apa tuntunan Rasulullah SAW? Beliau menganjurkan dengan sangat jelas akan sunnahnya mempercepat buka puasa, sebagaimana hadis yang telah berlalu kepada kita. Kemudian kesalahan berikutnya, menghabiskan waktu di bulan Ramadan untuk perkara yang sia-sia, tidak bermanfaat. Iya, sibuk dengan handphone, ya, bermain game, sibuk dengan menggunjing, ya, bercerita, ngobrol yang tidak bermanfaat, ya, jauh dari ilmu agama. Maka ini semua adalah sesuatu, ya, perkara yang sia-sia, yang hendaknya ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Kemudian khonifidin wa khadifillah a'azinallahu iyakum, kesalahan berikutnya yaitu takut atau merasa ragu untuk mencicipi makanan.
Akhirnya apa? Masakannya terlalu asin atau kurang garamnya. Ya. Atau misalnya kurang manis ketika membuat minuman. Ini kan apa? Disebabkan ragu untuk mencicipi makanan. Akhirnya apa? Ketika orang makan masakannya tidak enak dirasa. Padahal hal tersebut boleh saja ya mencicipi makanan sepanjang dia tetap menjaga, jangan sampai ada sesuatu yang tertelan ya dari apa yang dia cicipi tersebut. Sekedar mencicipi saja. Ya, setelah itu dia ya ludahkan, kemudian dia berkumur-kumur sehingga rasa yang ada pada lidahnya tersebut menjadi hilang. Ini boleh saja. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kemudian berikutnya menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sehingga lalai dari ibadah di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir ini. Ya, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau mengencangkan sarungnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya apa? Beliau sangat bersemangat. Ya, lebih bersemangat dari hari-hari sebelumnya ketika memasuki 10 terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati fillah a'azzanallahu iyyakum, yang terakhir yang dapat kita uraikan di sini, di antara kesalahan orang yang melakukan puasa Ramadan yaitu membayar fidyah sebelum meninggalkan puasanya. Contohnya seperti ini. Ada wanita yang hamil 6 bulan. Dia hamil 6 bulan. Dan pasti dia tidak akan berpuasa ketika di bulan Ramadan. Tidak mampu misalnya dia untuk berpuasa. Lalu dia langsung, belum lagi masuk bulan Ramadan, dia sudah langsung membayarkan fidyahnya. Iya, sebelum masuk bulan Ramadan. Atau misalnya baru di awal-awal Ramadan dia sudah membayar fidyahnya. Maka ini juga kekeliruan. Ya, kesalahan menyelisih syariat. Iya, menyelisih tuntunan agama Islam. Tentunya apa? Fidyah itu dibayar ketika apa? Ketika dia telah melakukan atau meninggalkan puasa. Ketika dia masih melakukan masuk di Ramadan pertama, dia sudah langsung bayar 30, maka ini tentu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apalagi orang yang membayar fidyah belum lagi masuk bulan Ramadan, karena dia lagi hamil, dia bilang kayaknya tidak mampu ini untuk berpuasa, maka dia langsung bayar fidyah. Ini kekeliruan. Ini sebuah kekeliruan. Tentunya adalah perkara yang salah karena kewajiban membayar fidyah dibebankan atasnya apabila dia telah meninggalkan puasa tersebut. Wallahu taala a'lamu bishawab. Demikian tuntunan ringkas yang kita bacakan ini, yang kita jelaskan ini, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita semua dalam menjalani ibadah puasa kita, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta tuntunan dan ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.